Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Komisi Anti Rasuah atau KPK terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota jemaah haji 2023-2024. KPK mengungkapkan sejumlah orang terima uang terkait dengan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 atau era Menteri Yakut Khalil Qomas. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu pun mengatakan pihaknya yakin ada orang yang diuntungkan karena penggunaan dari pasal 2 dan 3 dalam kasus ini, di mana Bladit itu menjelaskan korupsi yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. KPK pun memberikan sinyal kuat mengenai siapa saja yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang kini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Adapun fokus utama dari penyidik yaitu mengarah pada sosok pemberi perintah dalam pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai dengan aturan serta pihak-pihak yang menikmati aliran dananya. Namun hingga kini namanya belum juga diungkap oleh KPK. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan kasus kuota haji tersebut, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita Satu Justinus Patris yang saat ini berada di KPK. Halo, selamat sore Justinus. Bagaimana jalannya pemeriksaan pada hari ini Justinus? Apakah ada hal-hal yang menarik, keterangan yang sudah disampaikan di sana sejauh ini? Baik, Sosa dan juga pemirsa Berita Satu. Hingga saat ini memang KPK itu masih fokus mengusut kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang saat ini statusnya itu sudah naik tahap penyidikan. Hanya saja memang KPK belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini karena KPK masih membutuhkan keterangan dari sejumlah pihak yang potensial dan juga krusial untuk membongkar kasus ini. Termasuk KPK masih membidik memberi perintah pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, di mana di sana disebutkan bahwa kuota haji itu dibagi dengan ketentuan 90% untuk haji reguler dan juga 8% untuk haji khusus. Hanya saja aturan ini dilanggar oleh pemberi perintah tersebut sehingga pembagian kuota hajinya itu menjadi 50% untuk haji reguler dan juga 50% untuk haji khusus. Dan KPK sedang mencari sosok yang demikian, bahkan KPK menyatakan bahwa sosok tersebut akan menjadi potensial tersangka di dalam kasus ini, termasuk juga pihak-pihak yang diuntungkan. Dalam hal ini, agen travel haji dan umroh yang mendapat keuntungan dari pembagian yang tidak sesuai dengan aturan ini. Pemirsa dan juga pemirsa Berita Satu, KPK juga saat ini masih menghitung kerugian negara dari kasus ini dengan menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan Negara atau BPK. Meskipun belum ada angkanya, namun berdasarkan lembaga penggiat anti korupsi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI itu menyebutkan bahwa kemungkinan besar kerugian negara dari kasus ini sebesar 630 miliar. Hal ini didapatkan dengan perhitungan bahwa satu orang haji khusus itu mendapatkan jatah atau membayar sebesar itu 75 juta dikalikan dengan 8.400 kuota haji khusus yang mereka ambil dari jatah haji reguler tadi. Saudara dan juga pemirsa BTV, sehingga saat ini memang KPK itu sudah memerintah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu pada hari Kamis pekan lalu, dan dia diperiksa selama 5 jam. Dan dia menyatakan bahwa dia akan sudah memberikan penjelasan itu terkait dengan pembagian kuota haji ini. Namun KPK akan kembali memeriksa yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail terkait dengan pembagian kuota haji dan juga dan haji khusus ini. Pihak lain juga yang sudah diperiksa oleh KPK adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yaitu Kemenak, yaitu Hilman Latif, dan juga Ustadz yaitu Khalid Pasalamala yang juga memiliki agen travel
di dalam terkait dengan kasus ini. Demikian, Sosa. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus terkait dengan jalannya pemeriksaan di penyidikan terkait dengan kasus ini. Terima kasih jurnalis Berita 1 Justinus Pa telah memberikan informasi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa.